Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Batas Atas Official. Malam hari ini Batas Atas Official akan menceritakan pengalaman horor pendakian Gunung Ciremai. Semengerikan apa ceritanya? Mari kita lanjut ke narasumber kita. Bang Rizky, apa kabar Bang Rizky? Kabar baik, Kang Argi. Bang Rizky sering mendaki ya? Eh, Kalau disebut sering, ya pernah lah. Kalau sering itu kan harus terus menerus gitu ya. Iya. Tapi adalah beberapa kali mendaki juga. Emang juga masuk hobi sih kalau mendaki kayak gitu. Udah berapa lama? Kalau gak kalau gak salah, saya pertama mendaki itu di tahun 2012 pertama mendaki itu. Ada pengalaman horor apa selama mendaki? Kalau pengalaman horor ya banyak sih ya. Apalagi kalau kita masuk ke hutan-hutan itu, karena kan wilayah mereka ya Ya. jarang terjamah oleh manusia juga. Makanya kalau pengalaman-pengalaman horor itu banyak. Cuman yang paling menarik itu ketika pendakian ke Gunung Ciremai. Oh, Gunung Ciremai ya. Iya. Yang di Kuningan ya, kalau nggak salah itu. Gunung Kalau Ciremai. untuk Gunung Ciremai itu karena besar ya, Iya. Kang Argi. Jadi ada yang masuk ke wilayah Kabupaten Majalengka, ada yang masuk ke Kabupaten Ciremai, Kabupaten Kuningan, Iya. gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya naik di jalur ke Majalengka, yang jalur Apuy. Oh ya, jalur apa ya? Iya. Terus itu pengalaman horornya ada gak di situ? Pendaki di Nah, jalur Apoy. justru pengalaman menarik juga pengalaman yang eh, cukup menyeramkan ya bagi saya Oh iya. ketika mendaki di Gunung Ciremai itu. Karena waktu itu saya pertama pertama juga naik Ciremai, jadi belum tahu medannya, cuman kita cari apa info-info aja dari media-media bagaimana trek Gunung Ciremai. Iya. Nah, ketika kita mendaki kebetulan waktu itu kita mendaki berdua ya Berdua. sama teman saya. Nah, itu teman saya yang paling semangat justru untuk naik ke Gunung Gunung Ciremai. Ciremai Iya. ketika itu. Nah, pada waktu itu kebetulan kita naik pada hari berangkat mungkin. Berangkat kita ke Gunung Ciremai itu hari Kamis. Jadi pas kita tuh sampai ke sana karena dari sini berangkat dari Malangbong kita berangkat ke Majalengka Ya. ke trek jalur Apuy. Kita tuh sampai di sana tuh sekitaran jam setengah 6 sore. Setengah 6 sore Iya. langsung ya biasalah gitu Iya. ya. Pendaftaran terus cek-cek persiapan-persiapan. Bareng. Iya. Dan kebetulan waktu itu hujan. Nah, malam Jumat itu tuh. Karena kebetulan kan hari Kamis, Ya. jadi Jumat. malam Jumatnya. Ya. Karena hujan juga turun, kita juga gak tahu, belum pernah ada yang naik ke sana, teman-teman tuh. Makanya kita memilih jalur siang aja. Biasanya kalau saya tuh kebanyakan kalau naik-naik gunung tuh jalur non malam Ya. gitu. Jadi kebanyakan malam-malam. Nah, ketika ke Ciremai karena emang kita gak tahu trek, makanya kita memutuskan untuk menginap dulu biar berangkatnya pagi-pagi kayak gitu kan. Nah, waktu itu saya kan ada di camp tuh di pos camp tuh ya Ya. eh, ada tempat menginap ya, ada tempat menginap tapi kita memilih untuk menginap di musola. Kebetulan kan di base camp itu ada musolanya Iya. yang diapui kan. Nah, kita milih tidur di apa namanya tuh di musola. Musola. Selang maghrib
sholat maghrib, kita sholat maghrib dulu, beres sholat maghrib makan, sampai beres makan kita sholat isya ya, Iya. biasa sholat isya dulu. Nah, sudah sholat isya kita beres-beres buat tidur ya, karena emang dari perjalanan Malangbong sampai ke Majalengka ke Apuy itu ya, sampai ke Apuy itu kebetulan hujan, emang kitanya juga udah capek ya, karena sebelumnya kita juga kerja, langsung berangkat ke sana, makanya udah capek, kita istirahat. Nah, dari situ Kang Adgi ya, dari pertama kita, bukan kita ya, saya, karena emang pengalaman saya itu ya, ketika saya tidur, nah, udah mulai kejanggalan-kejanggalan itu mulai terasa. Ketika saya tidur, saya bermimpi. Nah, mimpinya tuh kayak gini. Saya daftar mau mendaki ke gunung. Kebetulan gunungnya juga dalam mimpi itu mau mendaki ke Ciremai. Daftar, sudah daftar, beres. Kita naik dalam mimpi padahal itu. Naik gunung. Nah, ketika saya bermimpi di dalam mimpi itu, kan kebetulan biasanya saya ya yang suka ngasih format pendaftaran. Nah, ketika itu saya agak takut tuh di dalam mimpi itu, padahal agak takut. Saya serahkan ke teman saya, nggak beres pendaftaran, kita naik. Dalam mimpi itu justru kita tersesat. Saya dan teman saya tersesat, dan saya kontak cari hubungan, cari gimana caranya saya itu bisa mendapatkan pertolongan ya. Kebetulan dalam mimpi itu ada teman saya dapat dikontak dan dia menyusul saya ke gunung. Iya. Nah, udah gitu kebangunlah saya tuh. Sekitaran jam 4 pagi lah sebelum subuh. Saya kebangun. Nah, dari situ udah mulai, aduh, ada rasa khawatir nih. Ada rasa khawatir. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Udah mimpi jelek, terus dalam mimpinya juga kita tuh mau mendaki ke Gunung Ciremai, makanya kok ada rasa takut gitu kan. Dan baru pertama naik gunung, dengan pengalaman ke sana ke sini ya, naik gunung, dan baru pertama kali ada rasa takut padahal berangkat siang. Biasanya kan saya mendaki gunung kan suka malam ya, tapi waktu itu mah siang tapi ada rasa takut. Nah, dari situ juga udah mulai beda kan. Ya. Jadi itu sama mimpinya itu gimana itu? Kenyataan atau enggak mimpinya itu ke? Nah, kalau mimpi tuh kan biasanya juga kalau nggak isyarat itu juga kadang bunga tidur ya Kang Anggi. Ada yang benar, ada yang enggak. Cuman ada apa ya, ketika saya mulai mendaki itu ada hubungannya itu. Ternyata gitu dalam mimpi itu. Nah, kayak gitu Kang Anggi. Jadi itu tidur di pos 2 ya? Enggak, belum naik. Belum naik. Berarti masih di base camp. Di base camp. Iya, base camp pertama itu. Itu naik jam berapa itu? Nah, kalau naik? pas kita naik, kita tuh siap-siap kan pagi-pagi udah beres sholat subuh, terus udah beres-beres, udah beres mandi dulu kan ya. Nah, kisaran kita tuh naik jam 7:30-an, sudah makan, udah beres lah pokoknya mah. Kita udah siap ngedaki, mulai 7:30. Nah, kita mulai jalan. Itu jam 7:30 kita udah mulai jalan. Kayak gitu. Nah, perjalanan berarti siang, pagi ya kalau nggak salah. Pagi. Sampai puncak ke kira-kira jam berapa itu? Kalau sampai puncak kita paginya, kalau untuk puncak ya Kang Adki, karena kita ngecamp di pos camp terakhir kayak gitu. Nah, perjalanan kita tuh mulai kerasa ada banyak hal-hal yang gak nyaman ya di diri kita. Mulai gak nyaman di dalam diri kita. Kita mulai masuk hutan ya, gerbang hutan. Biasanya kan gerbang hutan di apa namanya tuh, mulai oleh Pinus ya, lewat Pinus. Nah, udah mulai lewat Pinus masuk hutan.
Nah, dari sana udah mulai kok gak enak, gak enak. Hampir-hampiran saya tuh kayak gini Kang Argi. Aduh, pengennya tuh balik lagi. Ini mah pengennya tuh balik lagi, pengen balik lagi. Tapi ada apa ya? Kalau saya pulang waktu itu, teman saya gimana? Nah gitu. Jadi makanya ada apa ya? Ada pertengkaran batin gitu ya. Untuk ingin berhenti, ingin kembali lagi dan iya melanjutkan karena teman dan pada akhirnya ya saya menurunkan rasa takut saya, berpikir lebih positif, ini gak akan apa-apa, gak akan apa-apa, gak akan apa-apa. Ya saya melanjutkan aja jalan gitu. Nah ketika mulai masuk gerbang, udah masuk hutan, kalau gak salah tuh pos 3 kalau gak salah tuh udah mulai masuk pos 3. Nah di situ mulai ada kejadian-kejadian mulai agak aneh ya. Dari pertama banyak kelebatan bayangan-bayangan kayak gitu. Kok ada bayangan. Tapi yang hanya ke saya aja, ke teman saya mah enggak. Oh, Gitu. Kok ada bayangan apa ini? Ada bayangan apa? Karena ada ada dua bayangan yang berbeda kayak gitu. Jadi bukan satu, Kang Adki, ada dua bayangan kayak gitu. Apa dan belum jelas itu tuh. Nah, kita semakin jalan, udah makin masuk ke hutannya. Nah, mulai ada kelebatan. Agak gimana ya? Makin jelas itu kan kelihatannya tuh. Yang satu itu wanita cantik kayak wanita-wanita kerajaan-kerajaan gitu. Dan yang satu lagi nenek-nenek nanti. oh nenek. Nah, semakin dekat, kan saya juga takut ya kalau kayak gitu apa gitu kan. Apalagi udah ada ngedrop mental dari mimpi pertama yang saya takutkan tuh. Oh yang tadi yang tidur. Yang takutkan tuh. Aduh, gimana nih? Gimana? Takut apa? Nah, sudah gitu si nenek-nenek itu ya mencoba berkomunikasi ya, Kang Arki. Itu kalau bahasa itu nenek mukanya kayak apa sih kalau bahasa itu? Kelihatan enggak? Gak jelas, cuman gimana lah tingkah nenek-nenek kayak gitu ya. Dari pakaiannya, pakaian kusut, pakaian nenek-nenek kayak gimana lah. Makanya bisa menyimpulkan kayak nenek-nenek itu kayak gitu. Karena kalau untuk muka mah gimana ya, kurang jelas gitu. Agak kalau kita lihat mah kayak ngeblur. Cuman pakaiannya tuh terlihat jelas. Nah cuman si nenek-nenek itu karena Kang Adi ya mencoba berkomunikasi kepada saya melalui bisikan-bisikan ke telinga. Dan dia tuh bilang kayak gini, Kang Adi, jangan sampai kamu ngikutin si si wanita yang bentuknya kayak wanita-wanita dari kerajaan-kerajaan gitu. Hati-hati, dia bilang kayak gini lah kalau kita terjemahin. Hati-hati, dia bisa nyelakain. Kayak gitulah, mungkin lebih ininya mah. Kayak gitu. Dan saya tuh mulai dari situ tuh, kok apa sih ini tuh? Karena emang jarak jauh tapi ada bisikan ke saya kayak gitu. Nah kayak gitu Kang Adki. Wah mulai agak tegang tuh. Mulai masuk pos 5. Takut aja lah mulai. Dalam hati tuh deg-degan banget gitu kan. Mau pengen kembali lagi tapi gimana teman saya gitu. Dan anehnya tuh ke teman saya mah nggak ada kayak gitu. Cuman ke saya aja. Itu kok naiknya berapa orang itu? Nah kebetulan kita naik tuh berdua. Pas hari Jumat kita naik. Ketika orang lain Jumatan ya kita naik gunung. Ya mungkin salah di kita juga mungkin ya. Waktunya orang lain beribadah Jumat, kita naik gunung. Bahkan di pos 4 tuh masih kedengeran adzan duhur tuh. Kalau nggak salah pos 4, pos 5 mulai ada kedengeran adzan duhur. Wah duhur nih. Tapi gimana tuh nggak bisa ya sholat
Jumatan di gunung. Iya. Ya kita ngelaksanain biasalah seperti biasa kita sholat duhur dulu meskipun hari Jumat juga ya. Mungkin itu kesalahannya mah kayak gitu kan. Terus apa lagi selanjutnya? Nah, selanjutnya udah kita mulai naik lagi kisaran pos 7 itu udah masuk waktu asar sekitaran jam 4-an lah ya. Kisaran jam 4-an, setengah 5, kebetulan udah capek juga ya dari tadi pos sebelumnya kita makan dan sebagainya, terus naik lagi. Nah, ada rasa udah capek lah, kita istirahat dulu. Nah, kebetulan itu di pos 7 hampir mau pos terakhir untuk ngecamp kan ya. Nah, ketika di pos 7 karena hutan emang ketutup ya, karena kondisi hutan di Ciremai itu emang asri banget Kang Argi. Jadi siang tuh kayak sore karena banyak apa ya? Dedaunan gitu. Iya, jadi cahaya matahari itu gak terlalu masuk ke dalam gitu. Karena banyak pohon-pohon yang gede kayak gitu. Nah, ketika udah kisaran jam setengah 5-an kita udah beres sholat. Nah, ada kejadian yang emang saya takutkan gitu Kang Adgi. Iya. Nah, kejadiannya kayak gini Kang Adgi. Kita tuh kan lagi ngopi, ke teman saya memutuskan, cenah kita ngopi dulu aja. Siap. Kita ngopi, pas ngopi, mulai kabut turun. Nah, dari kabut turun itu emang kelihatan kalau kabutnya mah. Sama teman saya, kabut ya. Kita ngopi dan udah beres ngopi. Bukan beres, ketika kita lagi nyeduh kopi, kabut turun. Nah, si cewek yang tadi ya, yang wanita yang tadi tuh ada ngelambain tangan, nunjukin ke sini. Karena tadi ada nenek-nenek yang di awal tuh ya, kembali lagi ada. Kata nenek-nenek itu tuh, jangan ikutin. Cuman kan ada rasa penasaran, kok dia ngelambaikan tangan, ada apa ini? Tapi nenek-nenek itu ada lagi kan lagi melarang untuk saya untuk mengikuti dia kayak gitu. Nah, dari situ mulai kejadian-kejadian yang di pandangan mata saya, tapi ini di pandangan mata saya itu mulai mulai berdatangan makhluk-makhluk yang kayak gitu. Seperti ada kayak orang kayak gini, tapi si wajahnya kayak buaya, bawa tombak, kayak penjaga gerbang kayak gitu kan. Iya. Terus ada yang wajahnya kayak kuda, tapi badan ke bawahnya mah tuh manusia. Cuman kepalanya aja yang dan pakaiannya gak pakai baju, cuman pakai gimana lah kayak orang kerajaan dulu ya. Iya. Pakai samping, pakai bawa tombak. Nah, di situ mulai takut. Kan di situ tuh apaan itu? Takutnya kan saya halusinasi ya. Iya. Ada teman saya nanyain. Kan saya nanyain ke teman saya, ada yang aneh nggak di sini? Nggak ada, cina biasa aja. Tapi saya lihat, kok itu apa gitu? Saya juga gak terlalu ke teman saya gak terlalu mendesak karena emang kan ketika posisi di gunung tuh yang paling berpotensi kita celaka tuh kan ketika kita ketakutan berlebihan kan. Udah saya takut, terus teman saya juga takut. Nah, yang dikhawatirkan udah buyar, kita kemana-mana. Nah, makanya biar pikiran saya tuh, kalau dia gak lihat, ya udahlah, biarin aja dia gak lihat. Biar saya ada penguat gitu ya, ada penguatnya. Nah, udah gitu, udahlah, saya diem aja dipendam sendiri ya, sendiri. Nah, mulai banyak orang kan lagi. Kayak orang yang gimana ya? Banyak, tapi banyaknya tuh sekelebatan, kolebat.
Tapi banyak riuh-riuh orang-orang yang kayak Di pasar gitu. kayak di pasar kayak Hmm. gitu. Apaan ini kok banyak orang yang riuh-riuh kayak di pasar? Padahal kan itu tuh udah jauh kan. Saya udah lewat pos 7 kalau nggak salah. Udah lewat pos 7 emang mau ke pos 8 tuh waktu itu. Hmm. Nah, mulai apaan ini? Udah gak akan bener nih ya. Karena si wanita itu terus melambaikan tangan menyuruh, "Ayo sini, ayo sini." Hmm. Nah, gak akan bener ini mah karena ada yang nenek-nenek itu yang terus-terusan melarang ke saya. Terus saya tuh merinding Kang Anggi ceritanya itu tuh. Sama. Aduh, gimana sih tuh? Ke teman saya, kopi juga baru kan dinyu di cup ya, Ya, nyeduh di cup. Kebetulan kita bawa cup. Baru juga berapa tegukan, udahlah. Ke teman saya, ayo berangkat ah. Kumaha gitu? Gimana gitu? Kata teman saya kan. Ya. Gimana gitu? Karena saya nggak mau cerita tentang hal ini ya udahlah. Saya tuh udah gak nyaman lah di sini. Keburu sore, alasan saya tuh ke teman saya, keburu sore banget takutnya kemalaman. Takut kemalaman ya udahlah kita berangkat ke atas karena takut saya juga ya posisinya. Nah, ketika saya udah jalan beberapa puluh meter kan masih sejalur tuh, masih jalur, Ya, jalur. masih sejalur ya. Oke. Nah, orang-orang si cewek itu yang melambaikan itu, kalau saya karena kan kabut ya, ada kabut, Nah, ketika udah jalan si kabut itu mulai menipis dan hilang, nggak ada si kabut itu tuh Kang Rizky, Kang Adki. Nah, di situ saya kaget. Kagetnya tempat si cewek yang melambaikan tangan itu ternyata jurang. Untung saja. Yang untungnya tuh saya nggak ngikutin penasaran saya. Iya. Masih berpikir logika apa gitu ya. Nggak biasanya kalau penasaran kan disamperin. Ya. Kalau disamperin ya dikhawatirkan saya ketika saya nyamperin terperosok jurang kayak gitu. Ya kan kayak tebing kayak gitu tah. Kayak gitu Kang Adki. Nah, di situ tuh saya tuh getarannya ya, deg-degannya itu ampun, untung saja saya nggak ikut gitu, gak nyamperin ke sana. Nah, kita jalan aja lah. Pokoknya saya terus aja terus berpikir positif. Karena emang gimana, hawa-hawanya udah gak nyaman banget. Ya. Kan dari bawah juga emang, pengen menyerah gitu tuh. Tapi ya karena saya lihat teman saya yang semangat gitu ya. Akhirnya saya maksain aja terus. Kayak gitu. Nah, udah gitu naik. Nah, udah sampai pos terakhir, pos camp. Karena kan untuk ke puncak tuh masih jauh Kang Adi. Jadi beda kayak si Kura yang pos camp bisa naik cuma 5 menit. Nah, kalau Cermai itu enggak. Pos camp itu tuh pos 8, di pos 8 kita terakhir ngecamp. Kita ngecamp di sana buat tenda. Nah, pas beres buat tenda, hujan besar. Nah, besar banget hujan. Sampai-sampai saya dan teman saya makan tuh masak itu Di dalam tenda. Di dalam tenda. Karena emang di luar emang hujan besar. Nah, hujan besar, masak-masak kita di dalam tenda, makan, langsung tidur ya karena emang udah capek. Udah beres sholat dan lain sebagainya, kita langsung tidur. Nah, ada yang aneh Kang Adki. Biasanya kalau di hutan tuh dingin. Ya. Ini mah enggak. Panas. Ini mah panas, gerah. Sampai-sampai saya kan bawa sleeping bag, bawa jaket. Sampai-sampai jaket sama sleeping bag itu gak dipakai. Terus kan saya tuh naik tuh pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Ada bawa celana panjang, gak kepake. Karena emang gerah. Nah, aneh tuh di situ. Kok gerah gitu. Panas aja, gimana? Padahal teman saya mah biasa pakai sleeping bag gitu, kayak yang dingin. Nah, saya tuh kok saya mah panas gini, gerah lah gimana? Mau dibuka takut hujan. Terus kalau dibuka juga kan kalau Cermai itu terkena sama babinya.
Kalau di Ciremai itu makanya kalau di Baca. Ciremai kan biasanya si makanan tuh digantung, Iya. nggak dimasukin di dalam tenda. Iya. Takutnya ada babi masuk ngacak-ngacak tenda, itu yang paling itu mah. Karena bisa ngerusak tenda juga kan. Nah, tetap aja ditutup, si tenda tetap ditutup, wah itu gerahnya. Dan, nah, ada yang aneh Kang Adki di sana. Ketika saya jam berapa malaman lah ya, ada kedengeran orang jaralan kayak anak-anak SMA. Suaranya enggak kan beda ya, bisa membedakan gitu tuh. Iya. Dalam suara tuh ada yang orang gede, terus ada anak-anak, beda beda dari suaranya. Nah, ada kayak anak-anak SMA lah kayak gitu yang ngedaki. Ada yang naik turun, terus ada juga yang kedengaran dari dalam tenda tuh, ada yang di pinggirnya tuh buat tenda. Lagi pasang tenda. Gimana lah orang lagi baru sampai terus pasang tenda kan lumayan riuh kan ya. Dan itu tuh emang udah malam, hujan juga udah berhenti, makanya jelas banget orangnya tuh. Karena si hujannya udah berhenti, gak kedengaran apa-apa. Sekitaran jam berapa itu? Ya kisaran jam 12 malam lah. Dan saya juga gak aneh lah ketika ada orang sampai jam 12 malam ke hutan, karena emang biasa kan kalau pendaki kayak gitu. Iya. Saya pikir, oh ada pendaki lain nih. Alhamdulillah ada temannya, karena kebetul di hari Jumat itu orang paling sepi naik gunung. Jarang banget orang ngambil naik gunung hari Jumat. Gitu. Apalagi pagi-pagi ya. Nah, saya tuh khawatir banget. Nggak khawatir, justru saya tuh tenang karena oh ada temen nih di pinggir saya gitu buat tenda. Dan kedengarannya tuh ada 2 tenda yang lagi dipasang. Lagi dipasang. Tenanglah, ada temennya sekarang mah. Gitu, gak terlalu horor karena dari awal sampai akhir saya mendaki hanya berdua, gak ketemu orang sama sekali. Udah gitu, udahlah, untung ada temennya. Begitu saya tidur lagi, pas bangun pagi-pagi kisaran jam 4-an ya, kisaran jam 4, makanya mau sholat subuh, setengah 5, saya buka tenda ternyata gak ada apa-apa. Nah, gimana ini ceritanya? Apaan yang semalam tuh? Takutnya itu bukan gimana Kang Andi? Jadi tegang banget gitu ya. Siapa ya yang semalam? Kan saya tuh mikir, terus yang malam siapa? Kalau ini gak ada siapa-siapa mah, udahlah, saya tuh emang gak pernah cerita sama sekali sama teman saya. Mudah-mudahan kataku tuh mereka udah pada naik duluan, udah pada beres-beres, udah langsung naik lah mungkin mereka. Nah, udah kayak gitu tuh. Nah, udahlah, sholat subuh kita naik setengah 6, lanjut untuk summit biar ngambil sunset ya. Nah, lanjut summit karena barang-barang kan udah Ciremai kalau Ciremai itu kita barang disimpan di situ di tenda. Nah, yang dibawa tuh cuman saya bawa kamera, bawa bawa tas kecil, makanan, minuman, terus kompor yang kayak gitu saya bawa, dimasukin ke carrier, tapi yang berat-berat udah disimpan di tenda. Kita naik summit. Nah, mulai Kang Adki di pos bukan pertigaan apa tuh ya, yang ada jalur tuh yang dari Apuy, terus ada jalur yang ke bukan Palutungan, apa ya namanya tuh, jalur dari Kuningan bukan? Iya, Masuknya? iya, tapi bukan apa ya? Pokoknya mah ada 2 jalur, lupa lagi saya namanya. Yang dari pertigaan itu, yang kebetulan di situ ada makam pendaki yang meninggal di situ. Di situ ada makam. Nah, dari situ ada yang aneh. Si nenek-nenek itu datang lagi kan. Ada lagi? Ada lagi.
dan dia bilang kayak gini, ikutin burung sama apa ya yang suka nyengat tuh, Lebah bukan? lebah. Iya. Ikutin burung sama lebah itu untuk ngedaki ke puncak. Mhm, Kok gitu? mhm. Emang ada Ada. burung sama burung, tapi gak tahu burung apa. Emang kecil burungnya tuh, segede tahu burung kacamata tuh, tak kayak Oh iya. gitu, Iya, tapi tahu-tahu. kecil. Mhm, mhm. Kayak segede gituan lah gitu. Nah, ketika saya ada bisikan kayak gitu, karena entah gara emang kecil burungnya tuh, segede tahu burung kacamata tuh, tak kayak Oh iya. gitu, Iya, tapi tahu-tahu. kecil. Mhm, mhm. Kayak segede gituan lah gitu. Nah, ketika saya ada bisikan kayak gitu, karena entah gara-gara yang pertama dia bilang jangan ikutin cewek yang itu, ya Iya, yang bentuknya pada bajak. kerajaan itu. Ternyata benar, makanya udah ketika dia bilang kayak gitu, saya ada rasa gini, kemarin juga bukan nolongin ya, memberi peringatan gitu ya. Iya. Siapa tahu sekarang juga kayak gitu. Karena kan Mhm. pasir Kang Anggi ke atasnya. Oh, ke atasnya pasir. Setapak-setapak kayak gitu. Jadi ketika kita muncak tuh eh, jalurnya sama hewan itu dua, sama lebah sama burung. Burung. Jadi kayak gini, kalau kita masuk jalur sini nih, Kang Anggi masuk jalur sini, Mhm. nah si burung tadi diam di sini. Terus terbang lagi, kalau udah sampai di sini, terbang lagi ke sini. Jadi nunjukin jalur Oh, aja heeh. sampai ke puncak. Dan ketika kita sampai ke puncak, itu benar-benar gak ada orang. Sepi. Yang saya pikir ada orang yang udah berangkat mendaki pertama, Iya. dan ketika sampai puncak, gak ada orang sama sekali di puncak. Kayaknya kita berdua Mhm, udah mulai gak nyaman lah ya. mhm. Sudah ingin cepat-cepat beres pulang lah. Iya. Makanya kita foto-foto, beres foto-foto, kita makan dulu di atas, karena emang kebetulan kan dari pagi belum makan. Iya. Kita makan, foto-foto, beres foto-foto, kita turun lagi. Mmm. Makanya ke teman saya kan pengen, santai aja lah, sini kita di puncak. Ah, baliklah. Udah gak nyaman, bukan udah gak nyaman ya, ke teman saya tuh bilang gitu. Ada kerjaan, Mhm. udah cepet balik aja. Dan teman saya ngerti itu. Ah, udahlah yuk kita pulang. Nah, emang udah, emang bener-bener takut tuh saya. Kita pulang, pas pulang juga itu si lebah sama burung Ikut. sama ngikut lagi Nunjukin jalan. sampai ke persimpangan yang tadi dari Apus ke Palutungan. Mhm. Sampai ke sana dan itu udah gak ada, saya turun lagi kembali lagi ke tenda untuk beres-beres tenda. Saya udah gak pikir makan apa-apa, saya pengen cepet-cepet pulang. Mhm. Pulang jalur aja sampai ke bawah, dan ada pesan lagi dari nenek-nenek itu, pokoknya mah jangan percaya siapapun dulu sampai ke pos, sampai ya kalau kita sampai ke apa ya, ke base camp. Sampai base camp. Makanya, nah kita ketemu orang juga, ada orang kebetulan ada anak pramuka yang ngedaki baru naik, gak ditanya, takut, soalnya takutnya bukan orang gitu kan. Oh. Udahlah, cepet-cepet turun aja weh, gak nanya, Iya. gak ditengok. Jadi kan biasanya kan kalau pendaki kan naik atau gimana, ini mah enggak, karena takut. Iya. Takutnya bukan orang kan ya, Mhm. gimana? Soalnya namanya juga di hutan ya Kang Anggi ya. Makanya kalau kita mau ngedaki ke hutan ya kawan-kawan, saya tetap kasih pesan jangan hanya jangan hanya memikirkan diri kita sendiri juga, karena kan di sana juga ada banyak makhluk-makhluk yang emang tempat-tempat mereka di sana. Jadi kita harus saling menghormati. Iya. Itu jangan bicara sompral dan lain sebagainya, berdoa dulu sebelum berangkat.
Karena kebanyakan kecelakaan-kecelakaan yang timbul gara-gara tersesat tuh kayak gitu. Ketakutan yang berlebihan ataupun disesatkan oleh makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh emang kejadian di hutan tuh ketika kita mendaki. Karena kan banyak juga kan ya kisah-kisah dari pendaki-pendaki kawan-kawan kita juga yang mengalami hal-hal yang sama kayak gitu. Ada juga yang sampai dia mendaki sama temannya juga temannya bisa turun dan dia Iya, agak temannya hilang di gunung. Makanya ya ketika mendaki emang kita harus saling menghormati juga jangan apa namanya tuh harus dengan persiapan yang emang benar-benar kan iya benar-benar tuh harus safety dari peralatan dan lain sebagainya karena kita gak tahu ada apa di sana dan pengalaman apa yang terjadi pada diri kita ketika kita mendaki kayak gitu kan Adi. Itu pengalaman yang sampai sekarang tidak terlupakan dan sampai sekarang juga paling gimana ya paling trauma untuk mendaki lagi ke sana. 2000 berapa itu kalau boleh tahu? Kalau nggak salah itu 2016 kan. 2016 ya. 2016-an akhir kita mendaki ke sana sama teman saya. Dan itu saya luar biasa. Sampai sekarang banyak teman-teman saya yang ngajak ke sana, saya pun belum berani lagi ke sana kayak gitu kan. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Bang Rizky ya telah datang ke podcast di Batas-Batas Official ya. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Buat kawan-kawan yang ada pengalaman horor atau pengalaman mistis, boleh komen di channel Batas-Batas Official yang di komentar ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.